Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suara Mistis, channel yang membahas cerita-cerita horor fiksi dan nyata. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe terlebih dahulu, like dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Dan yang sudah gabung, saya doakan, semoga teman-teman semua sehat walafiat dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke cerita selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang tenang di lereng gunung, rumah baru Bapak RT Dirman berdiri megah dengan dinding bata merah yang masih mengkilap. Malam itu, bulan purnama menyinari halaman depan yang luas, di mana puluhan warga berkumpul untuk acara selamatan rumah baru. Udara sejuk bercampur harum kemenyan dan bunga melati, menciptakan suasana sakral. Pak Kyai Solihin, seorang ulama tua yang dihormati, duduk di tengah karpet hijau, dikelilingi para tetangga yang duduk lesehan dengan khusyuk. Beliau mengenakan sarung putih dan kopiah hitam. Wajahnya tenang seperti air danau. "Pak Kyai, terima kasih sudah mau memimpin tahlil malam ini," kata Bapak Dirman sambil menyuguhkan secangkir teh hangat. "Rumah ini berkat doa-doa kita semua." Pak Kyai tersenyum lembut. "Alhamdulillah, Pak RT. Ini rumah baru. Semoga penuh berkah dari Allah. Mari kita mulai dengan hati yang ikhlas." Suasana hening sejenak. Pak Kyai mengangkat tangan, memulai bacaan Al-Fatihah dengan suara yang dalam dan merdu. Bismillahirrahmanirrahim. Warga ikut mengamini, suara mereka bergema pelan, seperti angin malam yang menyentuh daun-daun. Hikmat menyelimuti ruangan. Beberapa ibu-ibu menutup mata, fokus pada doa untuk arwah leluhur. Anak-anak kecil pun diam, seolah memahami kesakralan momen itu. Setelah Al-Fatihah, Pak Kyai melanjutkan tahlil. La ilaha illallah. Beliau membaca ayat-ayat suci dengan tartil, menekankan setiap kata agar meresap ke hati pendengar. "Ya Allah, limpahkan rahmat MU kepada arwah para pendahulu kami, dan berkahi rumah ini agar menjadi tempat ibadah dan kebaikan." Seorang warga tua, Embok Siti, bergumam pelan, "Amin, ya Rabbal Alamin." Pak Kyai meliriknya dengan senyum, lalu melanjutkan, "Ingatlah, saudara-saudara, tahlil ini bukan sekadar bacaan, tapi pengingat akan kematian dan kehidupan akhirat. Mari kita renungkan, betapa fana dunia ini." Warga mengangguk setuju. Beberapa pria di belakang bergantian membaca Yasin. Suara mereka harmonis. Hikmat semakin terasa saat Pak Kyai memimpin doa khusus untuk rumah baru. "Ya Allah, jagalah rumah ini dari segala mara bahaya, isi dengan kebahagiaan dan rezeki halal. Lindungi keluarga Pak Dirman dari fitnah dan godaan setan. Amin." Seru semua secara serentak. Udara terasa lebih ringan setelah doa selesai. Pak Kyai menutup dengan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam," jawab warga kompak. Acara tahlil pun berakhir. Warga mulai bergerak, tapi tak buru-buru pulang. Mereka duduk melingkar di sekitar Pak Kyai, menikmati hidangan sederhana seperti kue apem dan pisang rebus. Suasana berubah santai, penuh tawa ringan. "Pak Kyai, rumah Pak RT ini bagus sekali ya. Kayak istana kecil," kata Mas Joko, seorang pemuda desa, sambil mengunyah kue. Pak Kyai tertawa pelan. "Iya, Mas. Tapi ingat, rumah terbaik adalah yang penuh solat dan zikir. Pak Dirman, ceritakan dong, bagaimana bisa bangun rumah secepat ini?" Bapak Dirman tersipu. "Alhamdulillah, Pak Kyai. Berkat tabungan dari sawah dan bantuan saudara. Tapi tanpa doa Pak Kyai, mungkin belum selesai." Tapi tadi doanya mantap sekali, bikin hati adem." "Betul, Pak. Saya sampai merinding," timpal Bu Aminah, ibu rumah tangga di sebelah. "Pak Kyai, ada nasihat untuk kami yang rumahnya masih sederhana." Pak Kyai mengangguk bijak. "Nasihat sederhana, Bu. Jangan iri dengan rumah orang lain. Yang penting, isi rumah dengan kasih sayang. Kalau ada rezeki lebih, bagikan ke tetangga. Seperti Pak Dirman ini, langsung selamatan. Itu sunnah Rasulullah."
Mas Joko menyela. Pak Kiai, kalau boleh tanya, gimana caranya agar hidup kita berkah seperti ini? Saya kan masih muda, sering hilaf. Semua tertawa. Pak Kiai menjawab tenang. Mas Joko, pemuda seperti kamu itu potensinya besar. Mulai dari sholat tepat waktu, hormati orang tua, dan kerja halal. Jangan lupa sedekah, meski kecil. Ingat hadits, sedekah itu menolak bala. Bu Aminah menambahkan, iya, Mas. Saya dulu susah, tapi setelah rajin tahlil bareng Pak Kiai, rezeki datang tak terduga. Obrolan mengalir lancar. Embok Siti bercerita tentang masa mudanya. Dulu, waktu rumah saya baru, Pak Kiai juga yang pimpin tahlil. Sampai sekarang, aman sentosa. Pak Kiai mendengarkan sambil tersenyum. Alhamdulillah, itu semua karunia Allah. Mari kita jaga silaturahmi ini. Desa kita kecil, tapi hati kita luas. Warga lain bergantian bertanya. Ada yang curhat soal anak sekolah, ada yang tanya tentang puasa sunnah. Pak Kiai jawab satu persatu dengan sabar, campur guyon ringan agar tak kaku. Jangan lupa, hidup ini seperti tahlil tadi, hikmat dulu, santai kemudian, candanya. Malam semakin larut, tapi kehangatan obrolan membuat waktu terasa singkat. Pak Kiai akhirnya pamit. Sudah malam, saudara-saudara. Semoga berkah rumah ini menular ke semua. Terima kasih, Pak Kiai, kata Bapak Dirman. Warga pun pulang dengan hati penuh damai, menantikan cerita selanjutnya di desa mereka yang harmonis, di lereng gunung yang sama. Keesokan harinya setelah subuh yang dingin, matahari mulai terbenam menyisakan langit jingga. Maghrib baru saja usai, dan rumah sederhana Pak Kiai Solihin kembali ramai oleh suara anak-anak desa. Halaman depan yang ditutupi tikar anyaman menjadi tempat pengajian rutin. Puluhan anak duduk melingkar, memegang mushaf kecil, mata mereka penuh semangat meski lelah setelah seharian bermain. Pak Kiai, dengan sarung lusuh tapi bersih, duduk di tengah, wajahnya teduh seperti cahaya rembulan. Assalamualaikum, anak-anakku. Sapa Pak Kiai lembut, suaranya hangat menyapa. Waalaikumsalam, Pak Kiai. Jawab mereka serempak, suara riang bercampur hormat. Mari kita mulai mengaji. Ingat, belajar Al-Quran bukan sekadar membaca, tapi menghayati. Siapa yang mau mulai dari surah Al-Ikhlas? Beberapa tangan terangkat. Seorang gadis kecil, Siti, maju lebih dulu. Saya, Pak Kiai. Kul huwallahu ahad. Pak Kiai mengangguk puas, membetulkan tajwidnya pelan. Bagus, Siti. Allahu somad, bukan somat. Tekankan hurufnya. Anak-anak bergantian membaca. Suasana hikmat menyelimuti, diiringi suara azan Isya yang samar dari masjid desa. Tapi saat giliran Bima, seorang bocah berusia 10 tahun dengan rambut acak-acakan dan mata polos, suasana sedikit berubah. Bima, anak petani miskin yang baru bergabung sebulan lalu, sering kesulitan. Lafalnya masih kaku, tajwidnya acak. Bima, giliranmu. Baca surah An-Nas, perintah Pak Kiai sabar. Bima menelan ludah, membuka musyafnya. Qul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas. Pak Kiai menyimak, tapi segera menyela halus. Pelan-pelan, nak, auzu, bukan auzu. Huruf, ainnya dari tenggorokan. Coba lagi. Bima mengulang, tapi masih salah. Qul a'udzu birabbinas min syarril waswasil hanas. Anak-anak lain mulai bisik-bisik, tapi Pak Kiai mengangkat tangan. SST, jangan tertawa. Kita semua pernah belajar dari nol. Bima, ayo duduk di depan sini. Pak Kiai ajari khusus. Bima maju ragu, wajahnya merah. Maaf, Pak Kiai, saya susah hafal. Di rumah jarang latihan, ayah sibuk di sawah. Pak Kiai tersenyum, meletakkan tangan di bahu Bima. Tidak apa, nak. Rasulullah bilang, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sabar itu kunci. Mari kita ulang dari awal. Dengar baik-baik. Qul a'udzu bi rabbin nas. Bima meniru pelan. Qul a'udzu bi rabbin nas. Bagus. Sekarang tajwidnya. Huruf Rab itu gunah, getar hidung. Coba Rabbinas. Rabbinas, ulang Bima, kali ini lebih baik. Pak Kiai memuji. Alhamdulillah,
semakin lancar. Ingat, Bima, Al-Quran itu cahaya hati. Kalau kamu sabar, Allah beri kemudahan. Siapa lagi yang mau bantu Bima? Seorang anak laki-laki, Andi, angkat tangan. Saya, Pak Kiai. Bima, ayo kita baca bareng. Min syarril waswasil khannas. Bima tersenyum, ikut membaca. Min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurinas. Pak Kiai mengangguk. Lihat, anak-anak, belajar bersama itu sunnah. Bima, kalau kesulitan, datang kapan saja ke rumah Pak Kiai. Kita latihan ekstra. Terima kasih, Pak Kiai. Saya janji latihan lebih giat, kata Bima tulus, matanya berbinar. Obrolan berlanjut. Seorang gadis, Rina, bertanya, Pak Kiai, kenapa tajwid penting? Kan bacanya sudah benar. Pak Kiai menjawab bijak. Tajwid itu aturan membaca Al-Quran agar sesuai sunnah Nabi. Kalau salah lafaz, bisa salah makna. Seperti air, kalau keruh, tak enak diminum. Al-Quran harus murni. Anak-anak mengangguk. Bima, terinspirasi, meminta ulang. Pak Kiai, boleh saya baca lagi? Saya mau hafal betul. Tentu, nak. Mari semua dengar. Bima, mulai. Bima membaca lebih percaya diri. Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Semua bertepuk tangan pelan. Pak Kiai tersenyum bangga. Masyaallah, Bima, itu tadi hampir sempurna. Besok kita lanjut surah lain. Pengajian berakhir dengan doa bersama. Ya Allah, beri kami kefasihan membaca kitab MU, dan kesabaran seperti Nabi Ayub, doa Pak Kiai. Amin. Seru anak-anak. Saat mereka pulang, Bima berlama-lama. Pak Kiai, terima kasih banyak. Saya merasa lebih dekat dengan Allah sekarang. Pak Kiai memeluknya pelan. Itu karunia-Nya. Nak, teruslah belajar. Desa kita butuh anak seperti kamu. Malam itu, rumah Pak Kiai kembali sepi, tapi hati Bima penuh cahaya. Hikmat pengajaran itu menyemai benih kesabaran di hati anak-anak desa. Lanjutan dari kehangatan tahlil malam sebelumnya, 3 hari berlalu sejak pengajian anak-anak di rumah Pak Kiai Solihin. Desa kecil di lereng gunung itu kembali tenang, tapi angin malam mulai berhembus lebih dingin, seolah membawa bisikan dari alam gaib. Setelah sholat Isya di masjid desa, Pak Kiai pulang dengan langkah pelan, membawa tasbih di tangan. Cahaya bulan purnama menyinari jalan setapak, membuat bayangan pohon-pohon menari aneh, seperti roh-roh penjaga yang diam-diam mengawasi. Pak Kiai merasa firasat aneh malam itu, sebuah mimpi siang tadi tentang sebuah masjid putih yang bersinar, dikelilingi cahaya samar. Mungkin pertanda dari Allah, gumamnya pelan, tanpa tahu bahwa tamu tak dikenal sedang menuju rumahnya. Rumah Pak Kiai, dengan dinding kayu sederhana dan lampu minyak yang redup, terasa hangat di tengah dingin malam. Belum lama duduk di teras, menyeduh teh panas, terdengar suara ketukan pintu gerbang. Assalamualaikum. Suara asing tapi sopan bergema. Waalaikumsalam, jawab Pak Kiai, bangkit dengan tenang. Ia membuka gerbang, melihat seorang pria paruh baya berdiri di sana, mengenakan baju koko lusuh dan sarung, wajahnya lelah tapi penuh harap. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat daun-daun bergoyang, seolah menyambut kedatangan ini dengan nuansa misterius. Maaf mengganggu malam-malam, Pak Kiai. Saya Sukirman, dari desa Gunung Kidul, sekitar 2 jam dari sini. Saya dengar nama Pak Kiai dari seorang saudagar di pasar. Boleh saya masuk sebentar? Pak Kiai tersenyum ramah, meski hati kecilnya merasa getaran aneh, seperti mimpi siang tadi yang tiba-tiba terasa nyata. Silakan, Pak Sukirman. Mari duduk di teras. Apa yang membawa Bapak ke sini malam begini? Jalanan gelap, bahaya kalau sendirian. Mereka duduk berhadapan, di atas tikar pandan. Pak Kiai menyuguhkan teh hangat, aroma jahe menyatu dengan hembusan angin yang kini lebih pelan, tapi masih membawa daun kering berputar di udara seperti tarian gaib. Sukirman menyeruput tehnya, lalu mulai bercerita. Pak Kiai, desa kami baru saja selesai membangun masjid baru. Namanya Masjid Al-Hikmah. Sudah 2 tahun kami gotong royong, berkat sumbangan warga dan sedikit bantuan dari luar. Besok lusa, kami rencana peresmian. Tapi,
kami butuh pengisi acara pengajian. Saya datang meminta tolong Pak Kiai untuk memimpinnya. Kata orang, ceramah Pak Kiai bisa menyentuh hati, seperti air yang menghidupkan tanah kering. Pak Kiai mendengarkan dengan hikmat, matanya menatap jauh ke kegelapan malam. Firasatnya semakin kuat, mimpi tentang Masjid Putih itu. Apakah ini jawabannya? Alhamdulillah, Pak Sukirman. Bangun masjid itu amal jariah, pahalanya mengalir terus. Tapi kenapa memilih saya? Desa kalian pasti punya kiai sendiri. Sukirman tersenyum tipis, tapi matanya berkaca-kaca. Kiai kami sudah tua, sakit-sakitan. Dan ada cerita aneh. Pak, sebelum bangun masjid, kepala desa kami mimpi bertemu seorang kiai berjubah putih. Bilang, cari yang hatinya seperti cahaya bulan. Kami cari tahu, dan nama Pak Kiai muncul. Malam ini, saat saya berjalan kemari, angin seperti membisik nama Pak Kiai. Mungkin itu pertanda dari Yang Kuasa. Pak Kiai terdiam sejenak, merasakan getaran mistis itu. Angin kembali berhembus, kali ini membawa aroma kemenyan samar dari arah hutan, seolah roh leluhur ikut mendengar. Subhanallah, mimpi itu bisa jadi isyarat. Saya juga tadi siang bermimpi tentang masjid baru, bersinar putih di bawah bulan. Mungkin Allah menghubungkan kita. Baiklah, saya terima. Kapan acara tepatnya? Minggu depan, Pak Kiai. Sabtu malam, setelah Isya. Kami siapkan kendaraan jemput. Acaranya sederhana, tahlil, ceramah, dan doa bersama. Warga desa antusias sekali. Banyak yang bilang, masjid ini seperti hadiah dari langit. Dulu tanahnya tandus, tapi setelah mulai bangun, hujan datang deras, sawah hijau kembali. Pak Kiai mengangguk bijak. Itu tanda rahmat Allah. Masjid bukan sekadar bangunan, tapi pusat hati umat. Ceramahnya nanti, insya Allah saya isi dengan tema, Rumah Allah sebagai Cahaya Kehidupan. Kita harus ingat, di masjid itu, doa-doa naik langit, dan terkadang, jawabannya datang dalam bentuk mimpi atau firasat. Obrolan mereka mengalir hikmat. Sukirman bercerita lebih detail. Pak, selama pembangunan, ada kejadian aneh. Malam-malam, warga dengar suara azan samar dari arah masjid yang belum jadi. Tak ada orang, tapi suaranya jelas. Kami yakin, itu malaikat yang ikut menjaga. Pak Kiai tersenyum, tapi hati kecilnya setuju. Ya, alam gaib kadang beri tanda. Jangan takut, itu berkah. Mari kita doa dulu sebelum Bapak pulang. Mereka angkat tangan bersama. Ya Allah, berkahi masjid baru ini. Jadikan tempat ibadah yang penuh hikmah. Lindungi kami dari godaan syaitan, dan terangi jalan kami seperti cahaya bulan malam ini. Amin. Amin, jawab Sukirman. Suaranya bergetar. Angin berhembus lagi, kali ini hangat, seolah menyetujui. Sukirman pamit, berjanji kirim kendaraan. Pak Kiai mengantar sampai gerbang. Melihat tamu itu menghilang di kegelapan, bayangannya menyatu dengan pohon-pohon. Malam itu, Pak Kiai tidur dengan mimpi yang sama, tapi kali ini masjid itu penuh jamaah, dan suara azan bergema nyata. Desa kecil itu, dengan nuansa mistis tipis, semakin terasa sebagai tempat berkah. Pak Kiai siap menjalankan tugas barunya, menghubungkan hati umat melalui firasat ilahi malam itu. Setelah peresmian Masjid Al-Hikmah di Desa Gunung Kidul, suasana masih penuh hikmat. Pak Kiai Solihin baru saja menyelesaikan ceramahnya tentang Rumah Allah sebagai Cahaya Kehidupan. Jamaah desa bertepuk tangan pelan. Mata mereka berbinar di bawah cahaya lampu neon baru masjid. Aroma kemenyan dan bunga melati masih menempel di udara, menciptakan aura sakral yang seolah menghubungkan dunia nyata dengan alam gaib. Pak Sukirman, tuan rumah, mendekat dengan wajah berseri. Terima kasih banyak, Pak Kiai. Ceramah tadi seperti hujan yang menyirami hati kami yang kering. Masjid ini sekarang terasa hidup berkat doa-doa Bapak, kata Sukirman sambil menjabat tangan Pak Kiai erat. Pak Kiai tersenyum lembut. Wajahnya yang tua tapi bercahaya itu mencerminkan ketenangan batin. Alhamdulillah, Pak Sukirman. Ini semua karunia Allah. Ingat, masjid ini bukan milik manusia, tapi titipannya. Jaga dengan ibadah. Jangan sampai syaitan bisik-bisik di sudut-sudutnya. Saya tadi merasa ada hembusan angin aneh saat doa, seolah roh para salihun ikut mengamini. Sukirman mengangguk, matanya melirik ke arah mihrab masjid yang baru.
Iya, Pak. Sejak pembangunan, kami sering dengar suara azan samar di malam hari. Mungkin pertanda baik. Silakan istirahat dulu, biar saya antar pulang. Tidak perlu, Pak. Saya biasa naik sepeda ontel saya. Jalan pulang melewati lereng, angin malamnya segar. Semoga desa ini selalu dilindungi, jawab Pak Kiai sambil mengambil tasbih dari saku. Ia pamit pada jamaah yang masih berkumpul, mendoakan mereka satu persatu. Assalamualaikum, saudara-saudara. Jaga iman, seperti masjid ini yang berdiri kokoh meski badai datang. Waalaikumsalam, Pak Kiai. Seru mereka serempak, suara bergema di malam yang semakin gelap. Pak Kiai mengayuh sepeda ontel lawasnya. Roda besi yang sudah karatan itu berderit pelan di jalan tanah berbatu. Bulan purnama tinggi di langit, menyinari pepohonan yang menjulang seperti penjaga kuno. Angin malam berhembus dingin, membawa daun kering berputar di udara, seolah bisikan dari makhluk tak kasat mata. Firasat aneh kembali menyelinap ke hati Pak Kiai, seperti mimpi beberapa hari lalu tentang cahaya samar di makam. Ya Allah, lindungi hamba MU dari godaan malam, gumamnya sambil berzikir pelan. Jalan pulang melewati makam kuno di pinggir hutan. Makam itu legendaris di desa, konon tempat peristirahatan seorang wali Allah dari abad lalu. Batu nisannya usang, ditumbuhi lumut, dan sering dikunjungi peziarah malam hari. Malam itu, kabut tipis mulai turun, membuat udara terasa lembab dan misterius. Pak Kiai melambatkan kayuhan, matanya menyapu kegelapan. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, membawa suara samar seperti tangisan anak kecil dari arah makam. Astagfirullah, bisiknya, bulu kuduknya merinding tipis. Di depan, di tepi jalan setapak, terlihat sosok kecil berjalan sendirian. Pak Kiai mengerem sepedanya, cahaya bulan menyinari wajah anak itu. Bima, bocah 10 tahun yang baru saja ia ajari mengaji 3 hari lalu. Bima berjalan pelan, tangannya memegang sesuatu yang seperti batu kecil. Matanya kosong seolah sedang melamun. Pak Kiai kaget bukan main. Bima, nak, apa kamu di sini malam-malam? Desamu kan jauh dari sini. Bima berhenti, menoleh dengan wajah pucat. Pak Kiai, saya lagi cari sesuatu. Tadi malam mimpi aneh. Ada suara bilang suruh ke makam ini ambil batu berkah. Pak Kiai turun dari sepeda, mendekat dengan hati-hati. Nuansa mistis semakin terasa. Angin berhenti tiba-tiba, tapi kabut semakin tebal, seolah membungkus mereka berdua. Ya Allah, Bima, kamu sendirian? Ayahmu tahu? Malam begini bahaya, apalagi di makam kuno. Ceritakan mimpi itu, nak. Bima menggigil, suaranya bergetar. Saya mimpi bertemu kakek berjubah putih, Pak. Dia bilang, ambil batu di makam, itu akan bantu kamu hafal Quran. Saya takut, tapi penasaran. Jadi saya diam-diam keluar rumah setelah Isya. Tapi sekarang saya bingung. Pak Kiai, suara angin tadi seperti panggil nama saya. Pak Kiai merasa firasat kuat. Ini bukan kebetulan. Mimpi Bima mirip dengan mimpinya sendiri tentang cahaya di makam. Subhanallah. Nak, mimpi bisa jadi isyarat dari Allah, tapi bisa juga godaan syaitan. Jangan sembarangan ikuti. Mari, Pak Kiai antar pulang. Kita doa dulu di sini, minta perlindungan. Mereka berdua duduk di pinggir makam. Pak Kiai memimpin doa. Ya Allah, lindungi anak ini dari bisikan gaib. Jika ini rahmat MU, berilah petunjuk. Jika bukan, jauhkanlah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Bima mengamini pelan, tangannya masih memegang batu itu. Angin kembali berhembus, kali ini hangat, seolah menyetujui doa mereka. Suara tangisan samar tadi hilang, diganti kicau burung malam yang tenang. Bagaimana sekarang, nak? Masih takut? Tanya Pak Kiai sambil berdiri. Bima menggeleng. Sudah enggak, Pak. Doa tadi bikin hati adem. Batu ini, mungkin cuma batu biasa. Saya buang aja deh. Pak Kiai tersenyum bijak. Bijak sekali, Bima. Itu tanda kamu mulai paham. Ayo naik sepeda. Pak Kiai bonceng. Rumahmu tak jauh dari jalan ini. Mereka berdua naik sepeda ontel. Bima duduk di boncengan belakang. Sepanjang jalan, obrolan mengalir hikmat. Pak Kiai, kenapa makam itu terasa aneh? Kata ayah,
Dulu ada wali yang dimakamkan di sana, bisa muncul di mimpi orang. Iya, nak, alam gaib dekat dengan kita, tapi jangan takut. Yang penting, kuatkan iman. Seperti tadi di pengajian, masjid baru itu cahaya, makam ini pengingat akhirat. Kamu ingat surah An-Nas yang kita pelajari? Itu pelindung dari bisikan syaitan. Bima mengangguk antusias. Ingat, Pak, Kul auzu birabbinas. Saya sekarang lebih lancar berkat Pak Kyai. Tapi mimpi tadi, apa artinya? Mungkin Allah ingatkan kamu untuk giat belajar Quran. Jangan cari jalan pintas seperti batu berkah. Itu bisa jadi ujian. Besok datang lagi ke pengajian, kita lanjut surah baru. Janji, Pak. Terima kasih sudah nemuin saya. Kalau enggak, mungkin saya tersesat. Sampai di rumah Bima, ayahnya, seorang petani sederhana, keluar dengan wajah khawatir. Bima, kamu kemana? Ayah cari-cari. Pak Kyai, alhamdulillah bapak yang antar. Pak Kyai menjelaskan singkat, tanpa menakut-nakuti. Anak ini baik, Pak. Cuma penasaran mimpi. Ajak dia lebih sering mengaji, biar hati kuat dari godaan malam. Ayah Bima mengangguk hormat. Terima kasih, Pak Kyai. Besok saya antar dia ke rumah bapak. Malam ini, kami doa bareng. Pak Kyai pamit, mengayuh sepeda pulang. Malam semakin larut, tapi hati beliau penuh damai. Nuansa mistis tadi seperti pelajaran dari Allah, menghubungkan pengajian masjid dengan pertemuan tak terduga ini. Di rumah, sebelum tidur, Pak Kyai berzikir panjang, bersyukur atas firasat yang membawa kebaikan. Desa kecil itu, dengan rahasia malamnya, terus menyemai hikmah di hati umat. Keesokan harinya, matahari pagi menyinari rumah sederhana Pak Kyai Solihin di lereng gunung, tapi udara terasa berat, seperti dibebani rahasia gelap dari malam sebelumnya. Angin pagi berhembus pelan, membawa bisikan samar dari hutan, seolah roh-roh tak tenang ikut mendengar. Pak Kyai duduk di teras, wajahnya pucat, tangannya gemetar memegang tasbih. Istrinya, Bu Hajah, menyuguhkan secangkir kopi hitam, tapi matanya penuh kekhawatiran melihat suaminya yang biasanya tenang kini seperti dibayangi hantu. Abang, kenapa wajahmu seperti itu? Semalam pulang larut, sekarang seperti habis bertemu setan. Ceritakanlah, apa yang terjadi di pengajian masjid baru itu? Tanya Bu Hajah pelan, suaranya bergetar, seolah merasakan firasat buruk. Pak Kyai menarik napas dalam, matanya menatap kosong ke arah pegunungan yang diselimuti kabut tebal. Umi, malam tadi, itu bukan pengajian biasa. Itu seperti panggilan dari alam kubur. Aku melihat mereka. Umi, arwah-arwah yang seharusnya sudah tenang, tapi masih bergentayangan, penuh tragedi kelam. Bu Hajah tersentak, tangannya menutup mulut. Ya Allah, abang, jangan bicara sembarangan. Ceritakan dari awal, pelan-pelan. Aku takut mendengarnya. Pak Kyai mulai bercerita, suaranya rendah, tegang, seperti sedang mengungkap rahasia terlarang. Semalam, saat aku tiba di desa Gunung Kidul, suasana sudah aneh. Kabut tebal menyelimuti masjid baru itu. Cahaya bulan membuatnya bersinar putih seperti kain kafan. Pak Sukirman menyambutku di gerbang, wajahnya pucat, matanya seperti orang yang tak tidur bertahun-tahun. Pak Kyai, terima kasih sudah datang. Masjid ini akhirnya berdiri lagi, katanya. Suaranya berbisik, seolah takut didengar angin. Aku duduk di mimbar, jamaah berkumpul di bawah. Tapi Umi, mereka terlihat aneh. Bayangan mereka memanjang, seperti roh yang tak mau pergi. Saat aku mulai ceramah, angin dingin berhembus kencang, membawa bau tanah basah dan darah. Aku lihat seorang bapak tua di barisan depan. Usianya pasti lebih dari 100 tahun, keriputnya dalam, tapi tubuhnya tegap seperti pria 50 tahun. Matanya, ya Allah, matanya hitam pekat, seperti sumur tanpa dasar. Dia tersenyum padaku, tapi senyum itu mengerikan, seperti kematian yang menyapa. Bu Hajah menggigil, memeluk tubuhnya sendiri. Siapa dia? Abang? Kenapa kau tak lari saja? Aku tak bisa, Umi. Ceramah harus selesai. Saat aku bicara tentang cahaya kehidupan, bapak tua itu angkat tangan. Pak Kyai, katanya dengan suara serak, seperti angin melewati batu nisan. Masjid ini pernah hancur. Longsor menelan kami semua.
Doakan kami, agar arwah tenang. Jamaah lain diam, tapi aku dengar bisikan-bisikan samar, seperti jeritan dari bawah tanah. Aku tanya, siapa Bapak? Kenapa cerita begitu? Dia jawab, aku Mbah Karim, penjaga masjid lama. Usia 105 tahun saat longsor datang. Tanah berguncang, gunung ambruk, seluruh desa terkubur hidup-hidup. Tak ada yang selamat. Pak Kyai, tak ada. Pak Kyai berhenti sejenak, napasnya tersengal. Bu Hajah memegang tangannya, tapi tangan itu dingin seperti mayat. Lanjutkan, Abang. Aku takut, tapi harus tahu. Aku ingat-ingat, Umi, masjid itu terasa familiar. Dulu, 20 tahun lalu, aku pernah numpang sholat di sana saat perjalanan dakwah. Masjid kayu sederhana, penuh ukiran indah. Tapi malam itu, saat aku lihat bangunannya, rasanya sama persis. Ukiran pintu, bentuk kubah, tapi mustahil. Aku ingat berita kelam itu. Longsor dahsyat menimpa desa Gunung Kidul. Hujan deras berhari-hari, tanah longsor dari gunung, menelan seluruh kampung. Ratusan warga tewas terkubur, termasuk anak-anak. Tak ada yang tersisa, bahkan mayat sulit ditemukan. Desa itu hilang dari peta, jadi tempat angker yang tak berpenghuni. Bu Hajah menangis pelan. Ya Rab, tragedi kelam itu. Aku ingat, Abang pernah cerita. Tapi masjid baru? Bagaimana bisa? Itu yang mengerikan, Umi. Saat aku lihat kerumunan, aku lihat Bima. Bocah itu, yang aku ajari mengaji, yang aku antar pulang dari makam kuno malam tadi. Dia berdiri di belakang, tersenyum polos, tapi matanya kosong, seperti boneka tanpa jiwa. Aku panggil, Bima, kamu di sini. Dia jawab pelan, suaranya seperti angin. Pak Kyai, aku ikut doa. Longsor itu, aku terkubur di rumah. Ayah, ibu, semua mati. Sakit sekali, Pak. Gelap dan dingin. Aku kaget, tubuhku lumpuh. Bima, ternyata korban longsor itu. Dia tewas 20 tahun lalu. Umi, bocah yang aku temui di makam, yang aku bonceng pulang itu arwahnya. Bu Hajah berteriak kecil, air matanya mengalir. Tidak mungkin. Bima yang datang mengaji, yang kau ceritakan sabar belajar tajwid, dia hantu. Pak Kyai mengangguk, suaranya semakin tegang. Ya, Umi. Dan Pak Sukirman, ingat dia yang datang ke rumah kita 3 hari lalu? Wajahnya pucat, angin membawa aroma kemenyan. Saat pengajian selesai, dia dekati aku lagi. Pak Kyai, terima kasih. Kami semua korban longsor. Aku Sukirman, kepala desa waktu itu. Kami minta tolong, isi pengajian ini, doakan arwah kami. Masjid ini, kami bangun di alam gaib, agar doa sampai. Longsor itu tragedi kelam. Hujan tak berhenti, tanah retak, rumah-rumah ambruk. Jeritan anak-anak, tangis ibu-ibu, semua lenyap dalam lumpur hitam. Kami tewas, tapi roh tak tenang, bergentayangan mencari doa. Aku tanya, kenapa aku? Dia jawab, kau pernah sholat di masjid lama kami. Ikatan itu kuat. Doakan kami, Pak Kyai, agar pintu surga terbuka. Udara di teras semakin dingin, angin berhembus kencang, membawa daun kering berputar seperti roh-roh menari. Bu Hajah memeluk suaminya erat. Abang, apa yang harus kita lakukan? Ini mengerikan. Arwah seluruh desa datang padamu. Pak Kyai memejamkan mata, tasbihnya berputar cepat. Aku doakan mereka semalaman, Umi. Tapi saat pulang, jalan gelap, suara jeritan samar dari hutan. Aku dengar bisikan, terima kasih, Pak Kyai, kami pergi sekarang. Tapi tragedi itu, kelam sekali. Bayangkan, seluruh warga tewas, anak seperti Bima terkubur hidup-hidup, berjuang napas di lumpur. Mbah Karim, dengan usia tuanya, mungkin mati pelan, memanggil-manggil Tuhan. Dan sekarang, roh mereka bangun masjid gaib, minta doa. Nuansa mistis ini kental. Umi, mungkin Allah pilih aku untuk jadi perantara. Bu Hajah menangis terseduh. Aku takut. Abang, jangan pergi lagi ke tempat angker. Kita doa bareng sekarang, minta perlindungan. Mereka berdua angkat tangan, doa bergema di pagi yang tegang.
Ya Allah, ampuni arwah korban longsor, beri mereka tempat di surga, lindungi kami dari alam gaib. Angin berhenti, tapi bayangan tragedi kelam itu tetap menyelimuti, seperti kabut yang tak pernah hilang sepenuhnya dari lereng gunung angker itu.